Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pontianak. Siti tersesat, ia bertanya, "Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya?" "Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar." Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, untuk Mbak Inti, silahkan dipimpin berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, hari ini adakah yang tidak masuk? Bagaimana? Ada atau tidak? Baik, hari ini semuanya masuk ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran ketiga. Nah, pada tema 3 ini kita akan belajar tentang apa saja. Nah, kita yang pertama akan belajar tentang organ pencernaan manusia. Yang kedua, interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga, keragaman yang ada dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kata kunci pada iklan media cetak. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek semangat kalian terlebih dahulu ya. Kita akan tepuk adab di kelas. Sudah bisa semua ya? Baik, bisa dimulai. Tepuk adab di kelas. Pertama, aku duduk dan berdoa. Kedua, aku dengarkan seksama. Ketiga, aku paham apa yang guru bilang. Hati senang, riang, serta gembira. Hore! Tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak, Siti, Udin, dan Lani masih membicarakan sistem pencernaan manusia. Mereka sedang membicarakan tentang proses pencernaan makanan yang berlangsung di dalam tubuh. Nah, anak-anak, silahkan simak percakapan mereka ya. Bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Tanya Siti. Tenang Siti, hari ini aku membawa makanan sehat loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur. Wah, kedengarannya enak, Din. Iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Masih. Makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi, kemudian makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung. Sahut Siti. Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur. Makanannya kemudian diserap oleh apa? Tanya Lani. Usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan, Lani. Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur. Makanannya kemudian diserap oleh apa? Tanya Lani. Usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan, Lani. Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Lanjut Siti. Aku lupa apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya. Usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan, Din. Kemudian, makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang. Jangan lupa makan makanan yang sehat ya teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga.
Baik anak-anak, itu tadi ya percakapan Siti dan teman-temannya. Anak-anak, makanan sehat tidak selalu harus mahal. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Jadi, ayo kita biasakan makan makanan yang bergizi dan makanan yang sehat ya. Anak-anak, makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor. Makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi. Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia selalu melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa saja yang terjadi, siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut, apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya, bagaimana dengan lingkungan sosialnya. Baik anak-anak, mari kita pelajari bersama-sama ya. Silahkan anak-anak perhatikan dan simak penjelasan dari ibu ya. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu. Individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial ini sangat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Makanya, manusia itu disebut sebagai apa anak-anak? Iya benar, manusia itu disebut sebagai makhluk sosial karena manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk hidup. Misalnya, kalau kita membutuhkan beras, otomatis kita pergi ke toko yang menjual beras. Nah, ada interaksi dengan penjual toko. Penjual toko mendapatkan beras dari mana anak-anak? Iya benar, penjual toko mendapatkan beras dari petani. Nah, antara penjual dengan petani itu ada interaksi sosial. Apa tadi anak-anak? Ada apa? Iya benar, ada interaksi sosial. Nah, anak-anak, ketika petani menanam padi di sawah tadi, terjadi sebuah interaksi, yaitu interaksi dengan lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan interaksi dengan lingkungan hidup yaitu interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contohnya, gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam yang biasanya manusia akan berinteraksi dengan lingkungan alam tersebut. Baik anak-anak, silahkan perhatikan gambar yang ada di papan tulis berikut ini ya. Ada gambar apa anak-anak? Iya benar, ada gambar petani ya. Jelaskan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi. Ada yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangannya. Baik, Mbak Rina silahkan. Iya benar sekali, kita beri tepuk salut untuk Mbak Rina ya. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Nah, anak-anak, benar sekali ya jawaban dari Mbak Rina tadi. Interaksi sosial yang terjadi pada lahan pertanian padi terjadi antara pemilik lahan dengan para pekerja yang mengolah tanah dan menanam padi. Sedangkan interaksi dengan lingkungan terjadi antara manusia dan tanah atau lahan sawah yang diolah. Baik anak-anak, silahkan dibuka LKPD-nya ya. Sudah? Sudah dibuka semua? Nah, di situ ada gambar apa anak-anak? Iya benar, ada gambar orang yang menebang pohon. Nah, anak-anak silahkan amatilah lingkungan sekelilingmu
Sebutkan interaksi manusia dengan alam yang dapat kamu temukan di sana. Apakah yang sedang dilakukan oleh manusia? Apa pengaruh dari kegiatan manusia terhadap lingkungan alam? Nah, ini bisa dikerjakan secara berkelompok ya. Baik, akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya anak-anak. Nah, silahkan anak-anak berhitung 1 sampai 3. Bisa dimulai dari Mbak Rinfi. Sudah semua? Baik, terdapat 3 kelompok ya anak-anak. Nah, nanti silahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Sampai sini bisa dipahami? Baik anak-anak, apakah kelompoknya ada yang sudah selesai? Silahkan jika ada yang sudah selesai maju ke depan ya. Silahkan perwakilan dari kelompok Mbak Rina maju ke depan ya. Baik anak-anak, kita beri tepuk gujok untuk kelompok Mbak Rina ya. Tepuk gujok, G-O-O-D-G-O-B, gujok, gujok asik, gujok, gujok asik. G-O-O-D-G-O-B, gujok, gujok asik, gujok, gujok asik. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah anak-anak, jawaban dari kelompok Mbak Rina tadi sudah benar ya. Salah satu kegiatan interaksi manusia dengan alam yaitu kegiatan penebangan hutan. Jika penebangan hutan dilakukan dengan sembarangan, tentu saja lingkungan alam akan menjadi rusak dan menimbulkan kerugian bagi manusia. Nah, untuk kelompok yang lain, nanti silahkan dikumpulkan di meja Ibu ya. Nah, anak-anak, ternyata menarik untuk dicermati bahwa terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Nah, silahkan anak-anak dibuka kembali LKPD-nya. Silahkan bersama dengan teman sekelompokmu, diskusikanlah interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Bisa berupa lingkungan rumah atau sekolah. Kemudian anak-anak silahkan isilah tabel berikut ini. Tentukan jenis interaksi yang terjadi dengan menjelaskan alasannya. Baik anak-anak, sebelum kalian mengerjakan, Ibu akan memberikan satu contoh terlebih dahulu ya. Interaksi yang dilakukan yaitu menangkap ikan di laut. Interaksi dengan lingkungan hidup yaitu nelayan dengan laut karena nelayan mengambil ikan yang ada di laut. Selain itu, nelayan juga memanfaatkan angin untuk berlayar. Kemudian interaksi sosial yang terjadi antara nelayan dan nelayan serta para pedagang ikan. Nelayan bersama-sama menangkap ikan dan menjualnya kepada para pedagang di pasar ikan. Nah, anak-anak, ketika kalian sudah mengamati interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar kalian, identifikasilah pihak yang berinteraksi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu, apakah pihak yang berinteraksi memiliki perbedaan? Yang kedua, berapa usia manusia yang berinteraksi tersebut? Yang ketiga, apakah jenis kelamin mereka? Yang keempat, apakah pekerjaan mereka? Yang kelima, berasal dari latar belakang budaya apakah mereka? Yang keenam yaitu, apakah agama yang mereka anut? Nah, itu tadi ya anak-anak. Silahkan dikerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, anak-anak, Indonesia memang dikenal memiliki tingkat keragaman budaya, adat istiadat, dan agama yang tinggi. Berdasarkan hasil pengamatanmu tersebut, buatlah sebuah komik sederhana yang mengetengahkan tentang interaksi yang dilakukan manusia. Nah, pastikan tulisan kalian menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan ejaan yang tepat ya. Kemudian, warnailah komikmu dengan rapi dan semenarik mungkin. Nah, ini adalah contoh komiknya nih anak-anak tentang interaksi sosial di masyarakat. Kalian bisa membuat komik yang lain berdasarkan imajinasi kalian masing-masing ya. Baik anak-anak, untuk semua tugasnya nanti silahkan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Berdasarkan penelitian pada tahun 2010,
Konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya, mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan, sebagai pengganti selama sehari itu, warga bisa mengonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Baik anak-anak, untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, berikut adalah sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Silahkan anak-anak amati iklan di bawah ini dengan seksama ya. Nah, di situ ada iklan apa anak-anak? Iya benar, ada iklan tentang kandungan singkong per 100 gram. Makanlah singkong sebagai pengganti nasi, solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Dalam iklan ini juga dijabarkan apa saja sih kandungan yang terdapat dalam singkong itu. Kandungan yang terdapat dalam singkong itu ada airnya, besinya, kalsium, fosfor, kalorinya, karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Nah, itu tadi ya anak-anak beberapa kandungan yang terdapat dalam singkong. Ternyata singkong ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita karena mengandung banyak sekali zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita. Dalam iklan ini juga ada kalimat ajakannya, yaitu makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Anak-anak, kalian harus ingat bahwa iklan itu harus ada kalimat persuasi. Kalimat apa anak-anak? Iya benar, kalimat persuasi atau kalimat ajakan. Tujuan dari adanya kalimat persuasi ini untuk bisa mengajak para pembaca atau orang yang melihatnya tertarik untuk melakukan hal tersebut atau membeli produknya. Sampai sini bisa dipahami? Baik, Ibu lanjutkan ya. Baik anak-anak, masih ingatkah kalian dengan unsur-unsur dalam sebuah iklan? Iya benar, unsur-unsur dalam sebuah iklan tentunya ada gambar, ada tulisan persuasi atau ajakan, kemudian ada kata kunci. Nah, coba kita identifikasi bersama-sama unsur-unsur iklan dalam iklan tersebut ya. Yang pertama yaitu kalimat iklan. Yang mana? Coba Mbak Rinfi, tunjukkan kalimat iklan yang terdapat dalam iklan tersebut ya. Iya benar. Kalimat iklan yang terdapat dalam iklan tersebut yaitu makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Kita beri tepuk salut untuk Mbak Rinfi ya. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Nah, selanjutnya kata kunci yang terdapat dalam iklan tersebut apa anak-anak? Iya benar, kata kunci yang terdapat dalam iklan tersebut yaitu singkong, nasi, dan sehat. Kemudian observasi gambar yang terdapat dalam iklan tersebut apa anak-anak? Iya benar sekali, observasi gambar yang terdapat dalam iklan tersebut yaitu gambar singkong dengan informasi kandungan di dalamnya. Nah, sampai sini penjelasan Ibu bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Silahkan angkat tangannya. Bagaimana? Ada atau tidak? Baik anak-anak, jika tidak ada yang bertanya, Ibu lanjutkan ya. Nah,
Anak-anak, hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa saja. Yang pertama, kita sudah belajar tentang organ pencernaan manusia. Yang kedua, kita sudah belajar tentang interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang apa tadi? Keragaman yang ada dalam masyarakat. Dan yang terakhir, kita sudah belajar tentang kata kunci pada iklan media cetak. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang sudah Ibu sampaikan? Silahkan angkat tangannya jika ada yang mau bertanya. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Ibu cukupkan ya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silahkan untuk Mbak Evi bisa dipimpin berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Kita akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.